Selamat datang di acara The CK7 Voice. Mengawali tahun 2021, CK7 kembali mengadakan ajang pencarian bakat penyanyi yang pastinya akan memberkati semua pemirsa. Sebelum menyaksikan, seperti biasanya, seluruh pemirsa diharapkan untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi dan yang sopan. Dan yang kedua, tidak sambil makan atau minum atau sambil bermain. Yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita mengawali ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama untuk melipat tangan, kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan sikap hati yang benar Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kakak lihat semuanya udah pada siap nih untuk memuji Tuhan. Yuk, yang siap puji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan sukacita. Sekali lagi. Kasih, 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 kasih,
Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari adik-adik, kita naikkan sembah kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sekarang katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi kita katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia Mari suarakan haleluya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami dan pikiran kami Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Saya sekarang lagi warming up nih, karena hari ini saya mau ikutan audisi The CK7 Voice. Lomba nyanyi gitu, keren banget deh pokoknya. Tapi
peserta yang lain juga hebat banget. Nanti nih, kalau saya bisa lulus audisi ini, saya bisa dimentor supaya teknik vokal saya bisa lebih hebat lagi. Setelah itu, saya akan diadu lagi dengan peserta-peserta lain. Duh, doain saya ya. Saya pengen banget lulus audisi ini. Oke deh teman-teman, saya lanjut warming up lagi ya. La 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 la. Udah latihannya, ntar suara saya malah habis pas audisi nanti. Itu kan Vina. Kok dia ikut audisi ini juga sih? Waduh, gawat nih. Dia bisa jadi saingan berat saya. Suara dia kan gak kalah bagus sama suara saya. Gimana ya caranya supaya dia gak lolos audisi ini? Hai Vin. Wah, kamu ikutan audisi The Voice juga? Aku kirain udah bosan sama nyanyi. Hai Ca, wah seneng banget ketemu kamu lagi di sini. Kalau inget-inget dulu kita suka nyanyi bareng ya. Terus kita suka ikutan lomba. Kamu sih seneng, aku sih nggak seneng. Vin, itu muka sama rambut kamu kok berantakan gitu sih? Coba diusap dulu. Masa? Yang mana? Iya, minggu lalu kamu ulang tahun kan? Nih, aku ada hadiah buat kamu. Bisa dipakai buat sekarang loh. Ih, so sweet banget sih kamu. Masih inget aja ulang tahun aku. Wah, apa nih? Thank you ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Juri. Kok muka kamu cemong begitu? Kamu udah mandi belum sih? Kok ikut audisi? Mukanya cemong begitu. Emang iya? Emang muka saya cemong ya? Tadi sebelum masuk ke ruangan ini saya udah cuci muka kok. Ya sudah, ya sudah. Udah mau jam makan siang nih. Perut saya udah lapar. Kamu mau nyanyi apa? Mic-nya udah siap kan? Iya, saya mau nyanyiin lagu Jadikan Aku Indah. Iya, mic-nya juga udah saya siapkan. Silakan. Oke. Jadikan yang kau pandang dia seturutkan. Aduh, kenapa ya mic saya? Aduh, maaf ya Ibu Juri. Kalau misalnya nggak pakai mic boleh nggak? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyanyi ya. Udah mau makan nih saya, lapar. Iya, oke. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Wow, suara kamu jernih sekali. Nggak perlu pakai mic, nggak perlu. Kalau pakai mic malah bikin suara kamu jadi jelek ya. Sudah pasti kamu lolos audisi. Dan kamu bisa jadi the next CK7 Voice feeling aku ya. Nanti kamu dimentor sama Kak Kelly ya. Sampai ketemu di panggung. Terima kasih Ibu Juri. Gak apa-apa deh, walaupun cemong-cemong, baterainya juga sempet habis. Tapi yang penting aku bisa lulus audisi. Aduh Tuhan, terima kasih. Kau telah memimpin aku selama audisi ini. Senang banget. Giliran si Caca tuh. Ca, wish you luck ya Ca. Aduh, aku doain supaya kamu pasti bisa lulus. Aku yakin banget. Kamu jangan gugup ya. Suara kamu tuh bagus tuh Ca. Aku yakin banget kamu bisa lulus audisi ini. Walaupun dijahatin, aku tetap mau mengasihi karena Tuhan Yesus mengajarkan kita
untuk mengasihi semua orang. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Febri berharap semua kita dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang kita tiba saatnya mau menghafal ayat. Semua siap? Siap. Hebat! Nah sekarang kita sama-sama menghafal ayat yang terambil dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik, hebat! Sekarang kita coba lebih semangat lagi ya. Semua siap? Oke, 1, 2, 3. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke adik-adik, nah jangan lupa dihafal di rumah ya. Bye-bye. Shalom adik-adik semua di rumah. Wah, senang sekali hari ini Kak Fili bisa berjumpa dengan adik-adik yang keren-keren. Nah, kalian sudah nonton kan cerita tentang bagaimana Kak Vina lulus di audisi The CK7 Voice walaupun melewati begitu banyak tantangan. Tetapi Kak Vina tetap menunjukkan kasih Tuhan buat temennya yang nyebelin itu ya. Keren banget Kak Vina. Ngomong-ngomong tentang mengasihi orang, hari ini Kak Fili pengen kasih lihat kalian untuk nonton salah satu tokoh Alkitab yang gak kalah kerennya. Yuk semuanya duduk yang manis, kita nonton sama-sama. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang bertobat dan dibaptis. Salah satunya adalah Stefanus. Dia dipenuhi kemurahan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Ketika dia berkhotbah, orang-orang mendengarkan. Dia berbicara dengan penuh hikmat, menyembuhkan orang-orang, melakukan banyak mujizat dan membuktikan kuasa Kristus di antara banyak orang. Setiap hari Stefanus pergi ke tempat-tempat umum dan bercerita tentang Yesus. Beberapa pemimpin dan orang Farisi tidak menyukainya. Salah satu dari orang Farisi itu adalah Saulus. Dia membenci orang Kristen dan ingin menghancurkan orang-orang Kristen. Setiap hari para pemimpin itu mencari kesempatan untuk memenjarakan Stefanus. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, para pemimpin itu tahu mereka harus cepat bertindak. Beberapa dari mereka menyebarkan berita bohong tentang Stefanus. Mereka berkata Stefanus berkata-kata yang buruk tentang Tuhan. Ini namanya penghujatan dan merupakan tuduhan yang tepat untuk menyingkirkan Stefanus. Suatu hari ketika Stefanus sedang berkhotbah, mereka menangkapnya dan membawanya ke pemimpin agama. Akhirnya rencana jahat mereka berhasil. Stefanus dibawa ke pengadilan dan orang-orang jahat itu bersaksi bahwa Stefanus menyebarkan berita bahwa Yesus akan menghancurkan kemah suci mereka dan bahwa Yesus sudah mengubah hukum mereka. "Apa pembelaanmu, Stefanus?" kata mereka. Ketika Stefanus mulai berbicara, Roh Kudus turun ke atasnya dan wajahnya memancarkan terang. "Dengarkan aku," kata Stefanus. Semua terdiam karena Stefanus terlihat seperti malaikat. Dia menceritakan tentang sejarah negara mereka, ketidakpatuhan mereka, dan bahwa Yesus datang untuk merubah itu semua.
Ketika Stefanus berbicara, ia juga berbicara tentang kejahatan orang-orang itu dan mereka sangat tidak suka mendengarkannya. Mereka menjadi sangat marah dan ingin membunuhnya. Mereka menangkapnya dan menyeret Stefanus keluar dari batas kota mereka dan melemparinya dengan batu. Ketika batu-batu itu mematahkan tulang-tulangnya dan menghancurkan tubuhnya, dia tidak berhenti berdoa. Bahkan ia terus berkhotbah tentang Yesus. Sebelum ia meninggal, ia berdoa memohon Tuhan untuk mengampuni para pembunuhnya. Salah satu orang yang berdiri di sana adalah pemuda bernama Saulus, yang di kemudian hari kita kenal sebagai Rasul Paulus. Setelah itu, Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus dan Saulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini Kak Fili akan membawakan firman Tuhan dengan tema teladan dalam kasih. Nah, minggu lalu Kak Yulike sudah menjelaskan apa arti dari teladan. Teladan adalah sikap atau perbuatan yang baik yang patut ditiru atau dicontoh oleh orang-orang sekitar. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Dari cerita Alkitab tadi, kita bisa belajar dari Stefanus yang mengikut Kristus. Dia bukan saja menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya, tetapi dia juga menjadi teladan dalam kasih. Nah, adik-adik, Kak Fili kasih tahu ya caranya bagaimana menjadi teladan dalam kasih. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Artinya, kita harus taat dan setia melakukan semua perintah Tuhan. Dengan rajin berdoa, baca Alkitab, maka kita tahu apa perintah Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Dan juga adik-adik, kalian harus rajin untuk mengikuti ibadah online setiap minggu. Oke? Nah, ingat ya adik-adik, harus melakukan yang pertama, mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa melakukan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ya, mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu siapa aja ya adik-adik? Yuk kita lihat apa yang ada di box ini. Nah, mengasihi sesama itu artinya juga kita mengasihi keluarga kita. Itu penting ya adik-adik. Keluarga kita itu papa, mama, kakak, adik, termasuk kakek dan nenek kita. Contohnya, kalau papa atau mama kita minta tolong kita untuk bantuin jagain adik kita yang masih kecil. Lalu kita jawab, siap pak, siap ma, aku akan melakukan perintah mama dan papa. Nah, itu adalah bentuk teladan dalam kasih kepada orang tua dan saudara kita. Kita lanjut ya. Mengasihi sesama itu artinya kita mengasihi teman-teman kita adik-adik. Teman-teman kita semuanya. Contohnya, menolong teman kita kalau dia ada kesulitan dalam belajar. Kalau dia nggak ngerti, kita jelasin adik-adik. Tapi nggak boleh menolong dia waktu dalam ulangan. Itu tidak baik adik-adik. Kita lanjut ya adik-adik. Mengasihi sesama artinya kita mengasihi musuh kita. Iya, kita mengasihi musuh kita. Kalau mengasihi orang yang sayang sama kita, itu gampang banget. Tapi kalau kita mengasihi orang yang bikin kita kesel, bikin kita jengkel, itu sangat sulit. Tapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berlakulah baik kepada semua orang. Nah, berarti Tuhan mau kita untuk mengampuni dan mendoakan orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita belajar seperti Stefanus yang memiliki teladan dalam kasih. Walaupun dia diadili, dia difitnah, bahkan dia mati karena dilempari batu. Tetapi dia berdoa dan dia mengampuni orang yang melakukan kejahatan kepada dia.
Kakak Fili jadi teringat sama satu ayat Alkitab yang berkata, hendaklah kita ramah satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yuk, kita sama-sama ulang lagi bagaimana cara menjadi teladan dalam kasih. 1. Mengasihi Tuhan. Artinya, taat dan setia melakukan semua perintah Tuhan. Kedua, mengasihi sesama kita, menolong orang lain, dan memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jangan khawatir adik-adik, bersama Tuhan kita pasti bisa untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, supaya kita bisa menjadi teladan dalam kasih. Yuk, kita perkatakan power statement kita hari ini. Dalam keadaan apapun, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama agar aku menjadi teladan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Dalam keadaan apapun, aku mau mengasihi Tuhan dan sesama agar aku menjadi teladan. Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai sampai di sini. Tetapi Kak Fili berdoa, biarlah Roh Kudus di dalam hati kalian terus mengingatkan dan menggerakkan hati kalian untuk selalu taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama, semuanya tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami bisa menjadi teladan bukan saja dalam perkataan dan perbuatan tetapi di dalam kasih. Kami mau ya Tuhan setiap hari kami bisa mengasihi Engkau, kami bisa mengasihi teman kami, sesama kami, bahkan musuh kami. Ampuni ya Bapa, kami berdoa untuk orang yang berlaku jahat, berlaku tidak baik kepada kami. Kami berdoa, kami mau mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kami perlu kuasa daripada Tuhan untuk selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Seneng banget Cah, kita berdua bisa lulus audisi. Iya, kok kamu bisa lulus sih? Iya, tadi juga juri ngomong kayak gitu, muka aku cemong. Terus tadi juga mic-nya sempet error. Aduh, tapi puji Tuhan, Tuhan baik banget, Tuhan menyertai aku. Cah, nanti kita ketemu lagi ya di panggung The CK7 Voice. Cayo! Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya Kak Felicia untuk membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama untuk adik-adik dari Toddler Little Blessing hingga sekolah minggu kelas kecil. Untuk adik-adik dari playgroup hingga kelas 1 SD. Adik-adik, sekarang kita mulai untuk memilih kuisnya bersama-sama ya. Setelah hitungan ketiga, sama-sama kita bilang stop. Setuju? 1, 2, 3, stop! Sekarang keluar soal berwarna ungu. Kita baca ya soalnya bersama-sama. Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan hari ini? A. Stefanus. B. Paulus. Ayo apa? Jawaban yang benar adalah A. Stefanus. Sekarang sama-sama kita hitung lagi sampai 3 ya. Lalu kita bilang stop. 1, 2, 3, stop. Keluar soal berwarna merah. Stefanus berani menceritakan tentang titik-titik-titik kepada orang banyak. A. Tuhan Yesus. B. Paulus. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan Yesus. Ayo kita hitung sampai 3 lagi ya. 1, 2,
3, stop. Keluar soal berwarna biru. Saat dilempari batu, Stefanus tidak marah dan membalasnya karena Stefanus memiliki titik-titik-titik. A. Perisai. B. Kasih. Jawaban yang benar adalah B. Kasih. Adik-adik, kita juga sama harus memiliki kasih ya, seperti Stefanus. Gimana soal hari ini untuk kelompok 1? Adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti jawabannya benar semua. Adik-adik hebat. Sekarang Kak Felicia mau membacakan soal untuk kelompok 2. Untuk adik-adik kelas 2 SD hingga kelas 6 SD. Kita sama-sama hitung sampai 3 ya, lalu kita bilang stop. 1, 2, 3, stop. Keluar soal berwarna merah. Siapakah Stefanus? A. Seorang yang jahat dan dipenuhi Roh Kudus. B. Seorang yang baik dan dipenuhi Roh Kudus. C. Seorang yang baik dan dipenuhi roh jahat. Jawaban yang benar adalah B. Seorang yang baik dan dipenuhi Roh Kudus. Kita hitung sampai 3 lagi ya. 1, 2, 3, stop. Sekarang keluar soal berwarna kuning. Karena hidupnya penuh Roh Kudus, maka Stefanus dimampukan Tuhan untuk titik-titik-titik. A. Melakukan kejahatan. B. Melakukan mujizat. C. Berbohong kepada orang. Jawaban yang benar adalah B. Melakukan mujizat. Sekarang kita lanjut untuk soal ketiga. Sama-sama kita hitung sampai 3 yuk. 1, 2, 3, stop. Sekarang keluar soal berwarna biru. Apa bukti bahwa Stefanus memiliki kasih? A. Stefanus membalas kejahatan orang-orang yang telah melemparinya batu. B. Stefanus lari saat dilempari batu. C. Stefanus berdoa dan mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Jawaban yang benar adalah C. Stefanus berdoa dan mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Kita juga harus banyak mengampuni sesama kita ya adik-adik. Kita lanjut lagi yuk ke soal keempat. 1, 2, 3, stop. Keluar soal berwarna ungu. Mengapa Stefanus dibawa ke mahkamah agama? A. Stefanus telah mencuri. B. Stefanus telah membunuh orang. C. Stefanus melakukan banyak mujizat. Jawaban yang benar adalah C. Stefanus melakukan banyak mujizat. Sekarang kita masuk ke soal terakhir ya. Yuk sama-sama kita hitung lagi. 1, 2, 3, stop. Keluar soal berwarna kuning. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi teladan dalam kasih, seperti titik-titik-titik. A. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita. B. Membalas orang yang jahat kepada kita. C. Hidup tidak benar. Jawaban yang benar adalah A. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita juga harus memaafkan ya adik-adik seperti Stefanus. Gimana adik-adik sudah menjawab soal-soalnya dengan benar? Adik-adik, jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya di minggu depan, agar adik-adik bisa menjawab semua soal-soal kuisnya dengan benar. Sekian untuk Bible Quiz hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik, gimana ibadahnya hari ini? Seru banget ya. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu terus memenuhi kehidupan adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi teladan dan hidup mereka sungguh boleh memancarkan kasih Kristus. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan, semua adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini boleh menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami minta campur tangan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Lalukan Tuhan bangsa kami dari malapetaka dan bencana alam. Biarlah damai-Mu Tuhan yang terus memenuhi bangsa Indonesia. Sehingga Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan Indonesia boleh segera dipulihkan dari krisis ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ini di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan mereka, sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami lebih maksimal lagi. Berikan hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan, biar damai Kristus memerintah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dan kemuliaan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa pulihkan keadaan bangsa kami dari krisis ekonomi dan pulihkan bangsa kami dari COVID-19. Sehingga roda perekonomian boleh berjalan normal kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Opa Niko, berkati kesehatannya dan keluarga besarnya. Tuhan Yesus memakai Opa Niko lebih dahsyat lagi dan menyatakan terus isi hati-Mu kepada Opa Niko. Kami juga berdoa buat Opa Yanto, kiranya penyertaan Tuhan Yesus terus nyata buat Opa Yanto. Berkati kesehatannya, keluarga besarnya, pekerjaannya, dan juga pelayanannya ya Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat, marifat, dan tuntunan kepada Opa Yanto dalam mengembalakan kami semua. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sedang sakit, khususnya yang sedang sakit karena virus corona. Tuhan Yesus memulihkan keadaan teman-teman dan mujizat kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.